teman-teman, sambil menunggu Barini, kita mulai mulai acara dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ICC Sharing Time yang kelima kali ini. Tema kali ini adalah tips mengelola banyak blog dan cara mengoptimalkan penghasilan yang akan diberikan materinya oleh Mbak Rini Novitasari selaku founder Noe Digital Media. Saya di sini selaku moderator dan juga founder dari ICC. Saya akan membacakan dulu rundown kita pada sore hari ini. Yang pertama ada sambutan, kemudian pembacaan CV narasumber, kemudian sebelum acara berlangsung ada foto bersama, kemudian materi, tanya jawab, titipan, kemudian ada quiz door prize dan juga penutupan. Nah, diingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin mengikuti quiz door prize selama acara berlangsung, silahkan membagikan keseruan acara ini selama acara berlangsung terhitung sejak pukul 16.00 sampai 17.00. Nanti yang terbanyak story-nya itu yang akan menjadi pemenangnya ya, dan nanti pemenangnya akan disampaikan juga di grup ICC Sharing Time 5 yang sudah kita gabung dari kemarin ya. Nah, baik aja, karena sambutannya juga dari saya, jadi langsung aja. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah kali ini Buku Konten Kreator kembali mengadakan sesi sharing time yang kelima. Buku Konten Kreator sendiri saat ini adalah wadah untuk menjadi inspirasi ibu berdaya dan berkarya melalui media sosial. ICC Sharing Time pada dasarnya adalah salah satu program dari beberapa program di Buku Konten Kreator, dan program-program di Buku Konten Kreator sendiri adalah rutinitas hariannya adalah supporting media sosial group dan juga program tematik seperti kajian Ramadan, kemudian one day one post di ICC, kemudian ada mubadalah virtual class dan juga santunan yatim. Nah, untuk ICC Sharing Time sendiri ini menjadi program bulanan yang diadakan dari member untuk para member dan oleh member juga. Mengapa? Karena panitianya juga dari member, kemudian pesertanya juga dari member, dan pematerinya juga dari member ICC sendiri. Kemudian karena kita beberapa kali mengadakan ICC Sharing Time dan melihat antusias teman-teman di luar ICC dan mendapatkan support dari Ekoton ya untuk kali ini terkait Zoom-nya. Akhirnya ya udah, kita untuk yang sesi sharing time kali ini kita buat dibuka untuk umum agar kebermanfaatan ini bisa dirasakan lebih banyak oleh banyak pihak seperti itu. Nah, ini sekilas saya akan menjelaskan sedikit tentang Ekoton ya. Ekoton sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemulihan lingkungan sungai yang berdiri pada tahun 1996 dan berbadan hukum di tahun 2000. Mungkin untuk teman-teman yang dari Jawa Timur sudah lebih sering mendengar nama Ekoton ya. Kemudian visi Ekoton sendiri adalah terwujudnya kelestarian keragaman hayati dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi manusia melalui pengelolaan ekosistem dan lahan basah yang berkeadilan dan partisipatif. Saat ini Ekoton mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif melestarikan dan memulihkan ekosistem sungai melalui berbagai macam kegiatan seperti kajian ilmiah, advokasi, edukasi, kemudian edukasi dan isu yang saat ini menjadi topik di Ekoton adalah mikroplastik, plastik, fish information, kesehatan, dan juga sampah plastik itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat lebih lanjut seputar Ekoton Foundation, teman-teman bisa langsung ke situs ekoton.or.id atau ke sosial medianya baik di Facebook, Instagram maupun Twitter di ekoton.id. Nah, kemudian
sesi kali ini jadi sengaja nih Ibu Content Creator mengajak Mbak Rini karena memang berdasarkan hasil voting di evaluasi ICC Sharing Time yang sebelumnya itu banyak dari peserta menginginkan adanya ICC Sharing Time yang bertemakan seputar blogging. Untuk ICC Sharing Time yang sebelum-sebelumnya sinyalnya jelas nggak ya? Masih jelas, Mbak? Masih jelas ya, oke. Untuk ICC Sharing Time yang sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa mengakses video recordnya dan di postingan-postingan Ibu Content Creator. Di sana ada beberapa link yang bisa diakses langsung oleh teman-teman. Dan alhamdulillah karena ini temanya blogging, terus alhamdulillahnya Mbak Rini mau nih, beliau berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita hari ini terkait tips mengelola banyak blog dan cara optimalkan penghasilan. Nah, apa namanya? Jadi kayak kalau misalnya kita udah pernah ngeblog, seperti yang udah kita tahu ya. Jadi kalau misalnya udah punya satu blog, itu kan kita rasanya kayak pengen lagi kayak gitu kan ya. Nah, daripada berlarut-larut, hari ini kita akan belajar bersama Mbak Rini yang telah mengalami pasang surut dalam mengelola blog agar konsisten. Jadi menutup sambutan kali ini, saya juga akan membacakan CV dari Mbak Rini. Narasumber kita hari ini adalah Rini Novitasari atau biasa disebut dengan sapaan Mbak Rini, seorang accounting dan juga blogger profesional yang mengelola blog di celotehdinihari.com dan beberapa blog lainnya seperti Feminim ID, Business.com, dan lain-lain. Selain PV-nya yang mencapai puluhan ribu per month, Mbak Rini juga kerap memenangkan perlombaan blog seperti juara 1 lomba blog Akurat 2019, juara 2 lomba blog Traveloka 2020, kemudian juara lomba blog Red Doors 2020, juara lomba blog Astra Finance 2021, dan masih banyak lomba-lomba yang dimenangkan oleh Mbak Rini. Nah, di tahun 2019 sendiri, Mbak Rini mulai merambah jasa digital di bidang jasa penulisan artikel atau digital media yang telah menuliskan 7 juta kata pesanan berbagai kliennya. Mantap banget. Nah, ini selain itu Mbak Rini juga memiliki buku antologi Blog at First Sight bersama blogger lainnya dan tentunya telah menjadi narasumber di beberapa kesempatan webinar yang terkait dengan blogging. Masih banyak lagi prestasinya, pokoknya ini kalau misalnya saya baca satu-satu nggak akan habis. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Mbak Rini untuk menyampaikan materi yang telah kita nanti-nanti. Nah, tapi sebelumnya mumpung masih fresh ya, jadi kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk open kameranya ya. Saya tunggu 1 menit. Ya. Udah semua ya. Menit ke 55 ya. Ini ada 2 layar ya, jadi nanti akan 2 kali 2 sesi. Baik untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh dibuka dulu ya. Tapi kalau yang misalnya nggak bisa buka kamera nggak apa-apa. Kita mau sesi foto bersama dulu. Ini sesi yang pertama dulu ya. Dan sama adminnya, tuh dia disuruh kirim video ke teman-teman, nanti dikompres. Gimana mikir? Emang bisa ya kirim video dari WA disuruh kompres? Kirim aja. Udah, di HP Amang. 1, 2. Susah banget deh, guys. Untuk yang slide kedua ya. Susah banget. 1, 2. Susah banget rezekinya nih, hoi. Baik, mungkin teman Mbak, dari tadi aku mute. Iya, Kak. Dari mana mute-nya? Dari yang slide kedua. Oh, dari yang slide kedua. Oke, udah. Baik, Mbak Rini, waktu dan screen saya persilahkan ya. Mbak If, aku boleh minta tolong screen dari tempatnya Mbak If nggak? Punya aku ada error. Bisa, bentar ya.
Tolong ya Mbak. Aku pakai HP aja jadinya. PC-nya Iya, iya. agak lemot. Aku share dulu. Bentar. Hmm, udah kelihatan belum? Di tempatku belum. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Ya, udah kelihatan belum? Udah, Mbak. Oke, silakan Mbak Rini waktu dan layar. Tolong di full screen ya Mbak If. Kenapa Mbak? Minta tolong di full screen. Oh iya, full screen. Udah, segini cukup nggak? Cukup. Nah, harusnya aku bisa atur sendiri, tapi laptopku lama banget. Yang lain kayaknya ada audio yang nyala ya Mbak? Oh, Mbak Untari kayaknya. Aku lihat. Oke. Aku mulai ya Mbak If. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih buat Mbak If dan teman-teman dari e-content creator udah ngajak saya buat sharing dengan teman-teman blogger yang lain. Ini semuanya murni sharing berdasarkan pengalaman aja ya, soalnya kalau dibilang agak malu juga kalau dibilang pro terhadap ternak blog atau punya blog yang banyak, soalnya saya juga kenal orang atau blogger-blogger lain yang punya blog lebih banyak bahkan sampai ratusan gitu. Jadi saya masih pemula banget lah hitungannya. Sharing yang saya lakukan di sini ya tujuannya siapa tahu teman-teman memang ada yang butuh untuk menambah penghasilan, untuk menambah pengetahuan tentang cara mengelola banyak blog itu gimana. Semoga nanti ada 1-2 hal yang bisa teman-teman ambil dari apa yang saya sampaikan nantinya. Perkenalan singkat, saya Rini Novitasari, saya kerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan di Surabaya. Jadi ngeblog itu sebenarnya masih part-time, saya belum full-time fokus ke blog, jadi masih fokusnya terbagi 2 antara kerjaan utama di kantoran dan juga ngeblog. Tapi meskipun part-time, bisa dibilang saya cukup serius sih mendalami apa itu blog, merintis dari awal sampai sekarang saya bisa menikmati hasilnya, bahkan bisa terpikir untuk menambah blog sampai 2, 3, dan seterusnya gitu. Terus juga saya mendirikan jasa penulisan artikel nowadigitalmedia.com bersama teman-teman tim penulis lepas yang bisa teman-teman juga manfaatkan jasanya, misalkan butuh artikel, nggak punya waktu untuk menulis, ingin mengisi konten blog lebih banyak, atau enggak atau kepentingan lainnya bisa menghubungi saya, bisa langsung ke website atau langsung WA ke nomor saya. Terus bisa dilanjut ya Mbak I? Iya, tema hari ini kan Mbak If ngajak kolaborasi untuk membahas bagaimana cara mengelola banyak blog dan memanfaatkannya, lalu menambah penghasilan, mengoptimalkan penghasilan itu gimana. Sebelumnya saya cerita sedikit mungkin ya. Awal mula saya terpikir untuk menambah blog itu sekitar mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Dulu blog saya cuma celotehdinihari.com, betul. Nggak ada rasanya terpikir untuk punya blog banyak gitu, rasanya 1 juga udah cukup, 1 aja kalau pas lagi rame itu kan sampai nggak terpegang ya. Terus bisa kepikiran punya blog 2 itu karena kalau dilihat dari, maksudnya
ya mengelola blog sendiri sudah bisa, dianggap sudah bisa ya sudah bisa. Terus kayaknya memang waktunya udah lebih fleksibel karena waktu untuk belajarnya udah lewat nih, maksudnya untuk mempelajari blog, seluk-beluknya dan lain sebagainya sampai bisa menghasilkan uang itu istilahnya ya udah selesai atau sudah terpenuhi, sudah ada waktu atau sudah ada apa ya, punya kesempatan untuk bisa nih kayaknya ngelola blog satu lagi gitu. Dan dulu pas ada teman memang menawarkan, Rin saya ada domain nih nggak terpakai, mau beli nggak gitu, mau beli nggak, wah kok beli domain kok bisa dibeli, dulu saya belum tahu sama sekali. Akhirnya saya beli domain feminim.id. Nah dari situ saya tahu feminim.id kan sebenarnya itu domain yang typo ya, kalau secara bakunya kan feminin pakai N. Nah, saya beli itu feminim.id, saya tuh nggak bisa request nama domain atau membetulkan domain yang salah ini karena memang mungkin dulu orang yang punya itu akhirnya nggak memperpanjang domainnya dan melepaskannya gitu. Nah ada teman saya yang tahu karena domain ini dilepaskan, akhirnya nawarin, Rin ini kayaknya cocok buat kamu soalnya kan tentang dari namanya kan tentang wanita-wanita, siapa tahu kamu mau ngembangin. Nah dari situ saya ambil lah karena memang teman saya juga gak jual mahal, saya tinggal registrasi domain seperti biasa. Akhirnya saya beli, ya saya isi kontennya seperti biasa. Dulu belum kepikiran kalau bakal bisa diuangkan cepat dan lain sebagainya gitu. Cuman memang karena saya terpikir nama domainnya oke nih, bisa saya isi dengan konten-konten yang wanita, tentang perempuan atau wanita. Terus saya rasa juga penghasilan di celotehdinihari.com ini udah bisa untuk membackup feminim.id. Maksudnya gini, dulu saya sudah terpikir kayaknya kalau untuk mengelola blog, membangun blog itu bisa, tapi kalau untuk nulis kontennya saya rasa saya nggak sanggup. Maksudnya nggak sanggupnya tuh dari segi waktunya. Karena saya masih kerja, ngelola satu blog aja udah capek. Terus kalau ngisi konten untuk banyak blog, lebih dari satu blog rasanya udah nggak bisa. Nah saya terpikir untuk memang beli artikel. Nah seperti untuk beli artikel, bayar domain dan hostingnya juga karena feminim itu di WordPress, berarti kan saya butuh dana nih. Nah karena saya berpikir celotehdinihari.com itu penghasilannya udah bisa untuk membackup feminim.id untuk membayar tagihannya, misalkan dalam 3 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan ke depan feminim.id belum menghasilkan, atau bahkan sejelek-jeleknya sampai 1 tahun ke depan feminim.id itu nggak menghasilkan uang, tapi dari celoteh dini hari sendiri itu kalau dari penghasilannya bisa nih aku alokasikan ke feminim.id. Nah dari situ saya terpikir yang penting saya nggak makan uang gaji dari kantor, nggak makan uang bulanan untuk membiayai blog gitu. Jadi saya pakai prinsip itu subsidi. Selama celotehdinihari.com bisa ngasih subsidi ke feminim, saya sebut adiknya celoteh, ke adiknya celoteh, berarti masih bisa saya jalankan itu blog. Nah dari situ karena celotehdinihari.com bisa ngasih subsidinya ke feminim, saya teruskan, saya bisa beli artikel, saya bisa bayar domainnya, walaupun belum langsung bisa menghasilkan, karena dulu saya pas beli feminim.id itu masih domainnya sudah ada DAPA-nya, tapi masih kecil sekitar angka 10 gitu. Berarti kan untuk saya bisa memonetize untuk terima job dan lain sebagainya, saya masih perlu ningkatin lagi nih biar DA-nya lebih tinggi lagi dan DR-nya juga lebih tinggi lagi gitu. Ya pada intinya itu blog kedua saya yang saya build adalah feminim. Setelah ngerasa kalau feminim.id ini sudah bisa berkembang, bisa dapat job yang cukup banyak juga, per bulannya dapat, celoteh udah nggak perlu ngasih subsidi lagi ke feminim, akhirnya saya terpikir untuk beli domain lagi, install WordPress lagi. Dan sampai sekarang blog yang saya punya itu ada lebih dari 10 sepertinya. Boleh di next Mbak If. Iya, ini adalah blog-blog yang saya punya saat ini. Ada yang lain juga, tapi karena belum kayak settingnya belum selesai, belum sampai di monetize, artikelnya belum ada, jadi nggak saya tampilkan. Nah, dari beberapa blog ini, ada yang memang blognya itu benar-benar baru, jadi maksudnya baru tuh dari domain sampai lain sebagainya itu memang saya cari sendiri.
ada juga yang seperti feminim.id tadi, merupakan domain bekas atau domain expired yang dihidupkan kembali dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan ke belakang tentang domain-domain ini tuh cara beli dan cara mencarinya gimana. Dan intinya saya sampai sekarang bisa membangun beberapa blog ini dan mungkin 90% dari blog ini sudah bisa menghidupi dirinya sendiri gitu sekarang. Jadi udah celoteh udah nggak ngasih subsidi lagi nih ke adik-adiknya, semuanya udah bisa berdiri sendiri. Kecuali yang bawah-bawah itu rumah kecil itu memang baru saya bangun sekitar 3 bulan, jadi memang belum sampai menghasilkan. Bisa dilanjut, Mbak If? Nah, sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman juga jangan melihat kalau teman-teman lain sudah punya banyak blog, terpikir langsung, wah saya pengen bikin blog lagi juga dong, pengen bikin blog kedua, blog ketiga, dan lain sebagainya gitu. Karena bangun blog itu nggak gampang, bangun blog ya kalau sudah bisa gampang sih, cuman untuk mengelolanya itu nggak mudah. Takutnya nanti kalau teman-teman sudah beli domain, beli hosting, dan sebagainya tanpa tujuan yang jelas atau tanpa rencana yang jelas, malah akhirnya bakalan sia-sia aja. Terus apa tandanya teman-teman sudah siap mengelola banyak blog nantinya? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini kapan sebaiknya teman-teman mulai memikirkan untuk menambah blog? Seperti yang saya bilang tadi, memiliki blog lebih dari satu membutuhkan pertimbangan yang matang. Sembarangan membeli domain atau hosting tanpa perencanaan bisa berakhir sia-sia. Itu pun saya alami. Saya pernah beli satu domain itu mungkin karena terlalu ambisius atau terlalu bersemangat, saya beli domain dan hosting. Akhirnya domain ini ya sudah saya rencanakan sih kontennya mau diisi seperti apa, tapi ternyata nggak sempat dan plannya kurang matang, akhirnya domain ini tuh sia-sia gitu. Selama 1 tahun saya bayar domain tapi saya nggak ngisi konten sama sekali, itu ada. Bahkan saya nggak sempat install WordPress-nya, itu nggak sempat. Akhirnya karena pikiran saya teralihkan ke blog-blog saya yang lain itu. Nah itu jadi memang kalau mau membangun blog, entah blog kedua atau blog seterusnya, pikirkan dulu matang-matang, waktunya ada atau enggak, biayanya cukup atau enggak, kontennya siap atau enggak gitu. Karena fokus kita kan bakal terpecah ke banyak blog itu. Dan kalau ditanya kapan sebaiknya kita mulai memikirkan untuk menambah blog, yang pertama, yang saya lakukan ya, saat blog utama kita sudah matang. Jadi kalau dulu celoteh-dini-hari.com itu saya anggap belum terlalu matang dari segi page view-nya belum terlalu gimana-gimana, terus DA-nya masih kecil, artikelnya masih sedikit, intinya untuk membangun blog utamanya aja itu masih belum terlalu fokus gitu. Itu saya kayaknya nggak bakal terpikir untuk punya blog kedua dan selanjutnya. Tapi karena saya ngerasa celoteh-dini-hari.com itu dibiarin aja itu udah bisa menghasilkan, udah bisa mendatangkan traffic dan lain sebagainya, akhirnya saya ngerasa oh siap saya untuk punya blog kedua dan selanjutnya gitu. Terus yang kedua, ini dulu dasar utama saya juga, karena saya dulu ya penghasilan dari kantoran masih biasa, terus pengeluaran juga banyak, jadi nggak mungkin saya terfokus untuk banyak biaya di blog gitu. Jadi kalau penghasilan di blog utama itu belum bisa ngasih subsidi ke blog kedua, ketiga, dan sebagainya, dulu saya nggak bakal kepikir untuk punya blog kedua dan seterusnya. Cuman karena sudah merasa cukup, akhirnya saya bisa lanjut. Terus yang ketiga, sudah bisa setting dan build blog sendiri. Kenapa? Jadi kan mungkin ada teman-teman blogger itu yang ia bisa nulis, bisa posting, tapi membangun blog sendiri, entah itu di Blogspot atau di WordPress, itu masih belum lancar gitu. Maksudnya kayak misalkan untuk setting kategori masih bingung nyari di mana, untuk setting header dan footernya masih bingung gimana, untuk ganti logonya masih bingung di mana, untuk ganti template-nya masih bingung di mana. Itu berarti teman-teman jangan terpikir untuk punya blog lain dulu, fokus dulu bisa mengerjakan semua settingan blog itu sendiri. Karena kalau teman-teman pakai jasa orang, misalkan setiap blog dibuatkan sama orang, nanti ya akan habis uang lebih banyak, akan
akan habis uang lebih banyak, terus jadi lebih tergantung sama orang. Kalau memang sudah lancar nih bangun satu blog dari beli domain sampai posting artikel sudah bisa sendiri, artinya teman-teman berarti sudah bisa siap mengcopy ilmu teman-teman tadi ke blog teman-teman yang lain. Itu yang dimaksud saya siap. Terus yang keempat, sudah bisa mengatur waktu ngeblognya. Ya, meskipun saya pekerja kantoran, ngeblognya masih part-time, memang waktu ngeblognya kan terbatas, tapi selama kita bisa membagi waktu lah, membagi waktu kapan ngeblog, kapan istirahat, kapan kerja utama, insya Allah tetap bisa sih, selama yang poin 3 di atas tadi sudah terpenuhi. Gitu. Terus yang kelima, sudah tahu gimana cara dapat job. Jadi biar nanti cara ngembangin blognya juga cepat. Kalau teman-teman sudah tahu cara dapat jobnya itu gimana, misalkan dari marketplace atau dari form-form job blogger, itu kan jadinya lebih cepat gitu. Jadi perputaran uangnya, kita di sini bahasnya jadinya kayak serba-serba uang ya, karena memang tujuan banyak orang mempunyai banyak blog itu memang kebanyakan ya karena uang, seperti saya ya. Gitu. Jadi kalau udah tahu trik tipsnya nih, punya dapat blog dari mana, jalurnya lewat mana sih, itu berarti teman-teman udah bisa membangun banyak blog. Jadi nanti tinggal masukkan aja nih, blognya udah siap, udah selesai, tinggal apply di A, B, C, tinggal menunggu rezeki itu datang ke blognya teman-teman yang lain. Terus yang paling penting juga bisa manage tagihan domain dan hosting. Ini untuk yang WordPress, kalau hosting itu kan memang ya cukup pricey lah ya, ada yang murah juga ada yang mahal. Tapi kan yang pasti teman-teman bakal harus membayar tagihan itu terus-menerus setiap tahun gitu. Kalau teman-teman masih merasa membayar satu domain dan satu hosting, atau minimal satu domain aja setiap tahunnya aja itu masih ngerasa berat atau ngerasa waduh udah wayahnya tagihan nih harus bayar, itu berarti teman-teman mungkin belum siap untuk punya banyak blog gitu. Karena kalau teman-teman punya banyak blog 2, 3 berarti teman-teman harus sudah siap setiap ada tagihan itu masuk. Bulan ini ada tagihan, bisa jadi bulan depannya lagi ada tagihan. Intinya 1 tahun teman-teman kan harus bayar semua domain itu. Kalau enggak kan ya sia-sia juga teman-teman bangun blog kalau nggak dilanjutin gitu, nggak jangka panjang. Terus selanjutnya, boleh dilanjut Mbak I? Selanjutnya, apa sih keuntungan teman-teman jika punya banyak blog? Boleh next Mbak. Sebelumnya kayak Mbak I. Ya, sebenarnya keuntungan memiliki banyak blog nggak terlalu banyak sih, memang karena fokusnya kalau punya banyak blog itu memang untuk dimonetisasi, jadi keuntungannya kalau teman-teman punya banyak blog ya pasti penghasilannya bisa berlipat ganda. Andai kata misalkan saya di Celoteh Dini Hari misal dalam 1 bulan bisa dapat 1 juta atau sekian, berarti kalau saya punya 5 atau 10 blog kan kita berarti berpotensi untuk mendapatkan penghasilan berkali-kali lipat gitu. Karena kita kan sudah tahu nih caranya dapat kerjaan dari blog itu gimana sih. Berarti kan sebenarnya kita tinggal apply aja di blog-blog yang lain. Potensi itu kan pasti ada. Permasalahannya kan semua blog itu nggak selalu standar performanya sama gitu. Misalkan Celoteh Dini Hari performanya sudah segini, tapi blog yang lain kan masih di bawah gitu. Jadi memang nggak semuanya juga bisa disetarakan. Misalkan penghasilan blog utama sekian juta, blog kedua belum tentu bisa segitu, tergantung performa blognya gimana, tergantung gimana kita ngembanginnya sampai titik mana gitu. Dan jujur memang untuk menyetarakan antara blog yang anakan ini dengan blog utama itu pasti susah, karena kan fokus kita biasanya ya pasti lebih utamanya ke blog yang utama ini kan gitu. Saya pun gitu, penghasilan blog celoteh-dini-hari.com dengan penghasilan blog yang lain nggak mungkin setara, masih cukup jauh lah, tapi lumayan untuk dikalikan dengan misalkan 5 blog atau 10 blog ya, untuk mencukupi untuk bayar tagihan blog-blog mereka sendiri sudah bisa sendiri gitu, dan masih bisa digunakan untuk tabungan atau keperluan yang lain gitu. Terus yang selain penghasilan juga semakin luas membangun blognya. Dulu saya pas bangun Feminim itu masih bingung, maksudnya masih banyak hal yang masih perlu dipelajarin.
Padahal ya bangun colotemiheri.com udah lama, tapi pas bangun feminim masih ada 1-2, oh ternyata blog baru misalkan dengan template yang berbeda, harus settingannya ada yang berbeda ya, ada gini gitu. Nah ternyata setelah membangun blog ketiga dan blog selanjutnya, jadi lebih lancar, jadi rasanya itu beli domain sampai nginstal WordPress, sampai pasang template itu kayak tinggal klik kayak lebih luwes gitu. Itu sih kelebihannya yang lain selain penghasilan. Terus boleh dilanjut Mbak If? Nah, masalahnya kalau teman-teman mau punya banyak blog itu berarti teman-teman harus siap ngisi konten dan nulis artikelnya. Atau selanjutnya juga teman-teman harus menyiapkan biayanya yang tentu nggak sedikit, apalagi yang pakai WordPress. Terus juga teman-teman harus tahu cara membagi waktu gimana agar semuanya terhandle gitu. Beli domainnya nggak sia-sia dan ada apa namanya perputarannya cepet gitu. Ya nggak terlalu cepet sih. Yang penting nantinya akan balik sesuai tujuannya teman-teman. Misalkan teman-teman berharap blog ini bisa dimonetisasi. Nah, kapan sampai kapan kira-kira teman-teman bisa mencapai tujuan itu, sampai suatu blog yang baru itu bisa menghasilkan gitu. Terus juga masalah yang lain ya ini, kalau punya blog lebih dari satu itu biasanya pasti ada yang dianaktirikan. Maksudnya nggak semuanya kita bisa fokus dengan presentasi yang sama gitu. Pasti ada yang lebih diunggulkan, ada yang ini wah nanti aja deh ngurusnya, itu biasanya kayak gitu. Terus selanjutnya Mbak If. Terus selanjutnya adalah sekarang apa aja yang teman-teman perlu persiapkan untuk ternak blog. Boleh Mbak If lanjut ya. Kalau saya rangkum selama ini yang saya persiapkan untuk ternak blog atau membangun blog lebih dari satu dan mulai memonetisasinya itu seperti ini. Yang pertama time management, cara kita membagi waktu gimana. Terus yang kedua masalah domain dan hosting jika pakai WordPress. Kemudian yang perlu disiapkan juga template blog atau tema blognya, dan juga gimana kita ngatur tampilan blog. Terus yang keempat ada kita mempersiapkan isi konten atau artikelnya. Kemudian gimana cara kita meningkatkan DA, PA, dan DR-nya kalau memang untuk tujuannya untuk monetisasi. Setelah itu baru kita siap untuk launching ini, maksudnya launching ke dunia job blogger gitu. Sampai blog itu siap untuk menerima atau apply kerjaan. Kalau untuk manajemen waktunya sendiri, bisa di next Mbak If. Kalau untuk manajemen waktunya sendiri yang biasa saya lakukan gini sih, saya tuh rutin bikin to-do list. Makanya to-do list itu nggak harus selalu pakai aplikasi dan lain sebagainya. Saya malah biasanya oret-oretan biasa di kertas. Saya punya buku kecil sendiri, notebook buat ngelakuin buat nulis to-do list saya apa. Karena saya kalau kebanyakan megang HP di kantor kan rasanya nggak enak ya. Jadi kadang tuh di kantor tuh kepikiran, oh nanti malam saya mau ngerjain ini, itu saya langsung tulis di kertas. Jadi nggak harus pakai aplikasi atau pakai Excel atau dan lain sebagainya. Se-fleksibel teman-teman aja. Kalau saya terbiasa bikin to-do list itu di buku, di kertas. Saya tulis nanti malam mau ngerjain apa. Misalkan ada job ini, ya saya ngerjain job ini dulu. Kalau ada free time, saya sempatkan untuk membangun blog baru. Misalkan untuk setting, misalkan untuk bikin logo, terus ngatur kategori, terus bikin halaman kontak dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya membuat checklist saat membuat blog baru. Jadi sebenarnya ini nanti akan terbiasa sendiri sih kalau membangun banyak blog. Jadi udah tahu habis melakukan sesuatu, habis itu apa gitu. Kalau saya biasanya tuh ini mungkin ada yang terlewat tadi. Biasanya misalkan saya cari domain, setelah itu registrasi domain dan hosting. Sebenarnya sama kayak cara pembuatan blog biasa ya. Setelah registrasi domain hosting, terus install WordPress-nya, terus pasang plugin standarnya. Biasanya yang penting ada plugin SEO dan sitekit kalau saya. Terus install template, karena saya sudah punya template yang premium. Saya punya 2 template premium, jadi dulu saat saya build banyak
banyak blog itu saya pakai satu template, tapi tampilannya bisa beda-beda. Saya dulu pakai newspaper. Terus setting menu blog, dan juga ada yang lewat menu blog sama logo dan halaman statis, misalkan halaman kontak dan lain sebagainya. Setelah settingan tampilan sudah selesai, baru ngisi artikel, bisa beli atau bikin sendiri, dan juga setelah itu baru terpikir untuk mengembangkan performa blog, mulai dari misalkan dari trafficnya atau DA-nya atau DR-nya itu. Terus kalau memang teman-teman sudah nggak punya waktunya, sudah mulai terbatas, tapi teman-teman punya budget nih buat bayar orang, teman-teman bisa hire tim, bisa bayar teman yang penulis lepas, diajak untuk ngisi kontennya teman-teman, atau teman-teman beli artikel kayak misalkan di jasa saya, atau bisa juga di jasa-jasa yang lain. Intinya membagi pekerjaan ke orang-orang yang tepat gitu. Jadi teman-teman bisa fokus ngelakuin yang lain, tapi tetap bisa maksimal, optimal gitu nanti. Terus yang penting juga konsisten. Jadi ya walaupun ngerjain sedikit-sedikit setiap hari, tapi ada yang dicicil gitu. Misalkan yang bikin logonya dulu, terus mikir nama domainnya dulu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu, walaupun dalam satu hari cuma butuh berapa menit, tapi teman-teman konsisten aja ngurus untuk membangun blog yang baru itu. Terus yang selanjutnya saya sharing tentang cara mencari domain untuk teman-teman yang mau ternak blog ya. Bisa dilanjut, Mbak I. Nah, jadi saya ini belajar juga dari teman-teman saya yang lain, teman-teman blogger pria itu banyak banget yang ternak blog, punya blog sampai 30, 40, bahkan sampai ratusan gitu. Dan ternyata mereka itu nggak semuanya membeli domain yang benar-benar fresh gitu. Jadi memang kalau saya petakan jadi dua, itu ada cara untuk membangun blog dengan domain baru dan juga dengan domain bekas atau expired domain. Saya share dulu yang dari domain baru. Seperti teman-teman kalau membangun blog pertama sih sebenarnya ya. Kalau beli domain baru ya teman-teman tinggal pilih namanya, lalu beli ke penyedia domain, bayar, dan teman-teman sudah bisa registrasi langsung gitu beserta hostingnya kalau pakai WordPress. Nah, ada plus minusnya kalau untuk yang berniat ternak blog tapi pakai domain yang baru yang benar-benar teman-teman mau beli ya, baru mau beli. Plusnya teman-teman bisa bebas menentukan nama dan extension domainnya. Misalnya teman-teman mau pakai nama beritaterkini.com, teman-teman mau menentukan .com-nya atau mau ganti .id atau pakai .co.id, teman-teman bebas gitu. Namanya pun teman-teman tentukan sendiri. Kemudian dari segi biayanya pun masih biaya normal seperti yang teman-teman temui di website-website para penjual domain. Tapi minusnya kalau teman ternak blog dari blog yang benar-benar teman-teman baru beli, baru memikirkan namanya dan baru registrasi, berarti skor DA, PA, dan DR-nya teman-teman mulai lagi dari nol, seperti membangun blog saat pertama kali, saat membangun blog utama. Nah, jika teman-teman ingin menaikkan skor DA, PA, DR-nya, saat ini pun itu ada jasa instannya ya teman-teman, tapi teman-teman juga harus bayar biaya yang nggak sedikit gitu. Terus minus yang lain adalah kontennya kosong, teman-teman ya benar-benar membangun blog baru gitu, jadi artikelnya belum ada, teman-teman harus nulis dulu atau beli artikel. Sedangkan kalau beli domain bekas atau expired domain, kalau expired domain teman-teman bisa cari di domain expireddomains.net. Dulu pas saya lagi rajin-rajinnya dan sempat untuk nyari domain itu saya cari di sini, rekomendasi dari teman saya juga. Atau beli domain teman yang nggak terurus. Nah, minusnya kalau cari domain di expired domain itu susah banget gitu, nemu yang klik, nemu yang namanya bagus, nemu yang kayak websitenya dulu sehat, itu susah banget karena banyak juga website yang judi lah, website yang lain sebagainya yang negatif itu juga banyak. Jadi kita kalau mau filter itu setengah mati gitu di website itu. Jadi saya tuh lebih banyak beli domain dari teman yang nggak terurus gitu. Saya dulu sering tanya, teman-teman ada yang misalkan di grup-grup nih, di grup saya atau di grup teman-teman yang lain, itu saya sering tanya, teman-teman ada yang punya blog nggak terurus, misalkan DA-nya minimal 10, kalau nggak keurus tak belinya aja. Saya itu sering share kayak gitu dulu. Terus saya tahu ada beberapa teman yang memang sering
sering beli blog banyak, sering ngurus blog banyak, tapi itu saya tanya, atau Mas atau Dek, apa blogmu kepakai semua tak? Kalau misalkan ada yang kepakai, besok mau dijual, tak beli aja gitu daripada domainmu mati. Saya dulu sering kayak gitu. Nah dulu karena teman-teman itu beberapa ada yang tahu saya suka beli domain yang udah nggak terurus, akhirnya kalau ada teman-teman yang memang merasa nggak mau melanjutkan blognya lagi, dia langsung WA menghubungi, Mbak Rini, aku blog ini nggak tak urus, mau tak jual segini, kamu mau apa enggak gitu. Jadi sering ada yang nawarin itu. Jadi memang ada dua cara untuk nyari domain yang yang bukan domain baru ya, antara dengan nyari di expired domain atau beli punya teman yang nggak terurus gitu. Plusnya apa? Kalau domain-domain yang memang dulunya sudah pernah ada isinya, sudah pernah hidup, misalkan 1 tahun atau 2 tahun ke belakang gitu, itu biasanya sudah punya backlink. Jadi skor DAP ADR-nya itu udah ada. Selanjutnya bisa lebih cepat dimonetisasi karena tadi skor DAPA-nya udah ada. Berarti kan kalau misalkan saya beli dari skor kayak Feminim dulu, blog saya itu yang feminim.id, harianpost.co.id, Columbia, Baca Fakta, apalagi ya, agak banyak sih yang beli dari teman itu, Besok Lusa, Belajar Keren, itu kebanyakan punya teman-teman yang memang nggak niat untuk dilanjutkan lagi, akhirnya saya beli, saya lanjutkan. Itu kelebihannya, saya terima blog yang sudah ada DA-nya. Ada yang dapat DA 10, ada yang dapat DA 8, DA 15 gitu. Intinya lebih cepat lah kalau saya untuk mau monetisasi itu nge-build DA-DR-nya lagi itu nggak dari nol. Gitu. Cuman kalau memang yang angkanya masih kecil, itu biasanya memang saya treatment dulu untuk gimana agar DA-nya lebih tinggi gitu. Terus plusnya lagi bisa dapat domain beserta artikel, bahkan sudah bertraffic. Kadang kalau nyari domain di expired domain itu kan nanti kita dapat domain misalkan angka DADR-nya bagus, tapi kita harus tetap registrasi ulang. Nah itu biasanya artikelnya 0. Tapi kalau kita beli dari bekas teman atau dari orang yang memang udah nggak niat melanjutkan blognya lagi, itu beda-beda. Kadang ada yang mau dijual beserta artikelnya. Misalkan mungkin biayanya ditambahin sekian ratus ribu, atau yang memang dia nggak mau jual artikelnya, dia memang cuma mau jual domainnya aja, itu ada. Nah minusnya beli domain dari bekas orang atau dari expired domain itu harganya bisa lebih tinggi dari harga kalau kita beli domain baru, karena kan memang ya domain itu udah pernah mereka treatment gitu sehingga punya skor, punya lain sebagainya, itu ya kita siap pakai. Biasanya itu tergantung sih, kalau nyebutin ranknya nggak bisa beda-beda, pokoknya bisa lebih tinggi daripada domain baru. Terus selanjutnya yaitu susah dicari. Jadi memang nggak semua orang berniat untuk menjual blognya. Terus kalau kita mau registrasi expired domain itu juga susah banget, nyari yang kontennya dulu sehat, bukan web judi, bukan web yang macam-macam gitu, susah banget. Yaitu jadi plus minusnya itu. Saya ngelakuin keduanya sih, kalau ternak blog yang saya lakuin ada yang domain baru, ada yang juga domain bekas punya orang juga. Boleh dilanjut, Mbak. Nah, kemudian untuk yang khusus pakai WordPress, kalau untuk memilih hosting, saya punya tips seperti ini, mungkin teman-teman bisa dipakai ya. Sebelum beli hosting, pastikan teman-teman lihat dulu spesifikasinya. Pastikan teman-teman beli hosting itu yang bisa add domain lebih dari 1. Misalkan teman-teman mau beli di Hoster.co.id atau di Niaga Hoster, itu cek dulu spesifikasinya. Misalkan ini saya kasih contoh yang di Hoster.co.id. Spesifikasinya ada unlimited added domain. Ini berarti nanti teman-teman dalam satu hosting bisa diisi dengan beberapa domain gitu. Walaupun tulisannya unlimited, biasanya sih saya batasi satu hosting itu misalkan untuk 5 blok aja gitu. Jangan lebih, takutnya nanti kalau memorinya terlalu banyak juga akhirnya harus upgrade juga. Di Niaga Hoster juga ada, teman-teman harus cek dulu. Ada yang harga hosting sekian itu hanya bisa diisi dengan 10 blok. Ada yang hosting lebih mahal itu bisa unlimited, artinya bisa lebih dari 10 blok gitu. Jadi lebih hemat, teman-teman. Kalau mau ternak blok itu bukan berarti satu blok itu harus satu hosting, itu enggak. Jadi satu hosting bisa dipakai untuk lebih dari 1, bisa dipakai sampai 5 atau 10 tergantung. Kalau saya sih biasanya maksimal satu hosting 5 aja. Terus
beli saat ada promo tahun pertama. Kayak contohnya ini di Hosterco ID itu kan sering ada tampilan promonya. Nah ini 1 tahun 99.000 kan lumayan ya. Hanya 99.000 sampai 1 tahun ke depan gitu. Jadi biasanya saya untuk tahun pertama itu pasti saya cari yang promo. Nggak usah yang terlalu hostingnya terlalu mahal atau gimana-gimana, kan memang masih belajar untuk membuat blog baru juga. Kemudian meskipun teman-teman cari yang promo untuk tahun pertama, jangan lupa untuk tetap perhatikan biaya perpanjangan hosting. Karena nanti setelah 1 tahun itu habis, teman-teman harus membayarnya, misalkan ini, teman-teman harus bayarnya ini 499.000 gitu. Jangan rasa 99.000 ini murah banget, tapi nanti teman-teman pas ada tagihan setelah 1 tahun lewat merasa, wah gede banget 499 gitu. Padahal sebenarnya dari awal mereka sudah menuliskan biaya perpanjangannya teman-teman nanti adalah 499. Terus selain itu juga cari hosting yang penyediaannya itu CS-nya responsif, maksudnya setiap di chat itu balasnya cepat dan teman-teman butuh bantuan apa-apa lebih enak gitu, jangan yang responnya terlalu lama. Terus dari biaya-biaya hosting ini juga teman-teman harus alokasikan biayanya setiap bulan. Katakanlah misalkan tahun depan misalnya untuk perpanjangan teman-teman harus bayar 500.000 gitu. Berarti mulai dari bulan pertama teman-teman membangun blog, teman-teman harus anggarkan 500.000 itu dibagi dengan 12 itu. Jadi teman-teman nanti saat perpanjangan nggak akan merasa berat dengan tagihan yang ada gitu. Terus boleh dilanjut Mbak If. Ini contoh alokasi biaya blog setiap bulan ya. Kalau saya sendiri itu wajib bikin alokasi biaya kayak gini karena ya pengeluaran dalam 1 bulan itu kan banyak. Sama halnya kayak misalkan pajak kendaraan atau pajak lain-lain sebagainya, itu kan kita wajib bayar 1 tahun sekali. Biasanya kalau kita nggak menyiapkan dananya terlebih dahulu, nanti saat waktunya deadline tagihan bayar, itu kita akan merasa berat gitu. Aduh kok gede banget, sampai jutaan, sampai segini. Itu kan rasanya kalau nggak menyiapkan uang tuh rasanya eman gitu, mengambil uang yang ada di tabungan untuk membayar sekian juta tagihan-tagihan itu. Nah kalau saya tuh terbiasa untuk mengalokasikan setiap bulan. Jadi misalkan ada domain saya yang pertama ini 214.000 tagihan perpanjangannya, lalu hostingnya ini 799. Nah ini setiap bulannya berarti saya harus menganggarkan 84.000 sekian. Dijumlah aja nanti setiap blog berapa tagihannya. Nih kalau dilihat 1 bulan kan setiap blog itu tagihannya kecil ya, hanya 16.000, 25.000, bahkan ada yang 9.000, 11.000 gitu. Nah, kalau ini kita nggak siapkan, walaupun biaya sebulannya itu kecil, tapi kalau kita nggak siapkan kan pasti saat akan bayar tagihan itu, wah berat banget gitu. Jadi kalau saya itu pasti siapkan gini. Jadi saya setiap bulan, dari penghasilan blog saya dalam 1 bulan, dari penghasilan semua blog ini ya, dari penghasilan semua blog ini saya harus menyisihkan misalkan 415.000 ini. Nah, saya itu sisihkan itu pasti masukkan uangnya ini ke dompet-dompet yang ada di bank digital, misalkan bisa di Jago, bisa di Jenius, bisa di BCA Digital, itu kan kita bisa bikin kantong-kantong sendiri. Itu saya pasti bikin kantong biaya blog gitu, biaya blog. Jadi saya setiap bulan itu pasti akan masukkan uang sekian ratus ribu ke situ. Uang itu nggak akan saya pakai untuk keperluan yang lain. Jadi misalkan bulan depan bulan 11 saya ada tagihan untuk blog yang ini misalkan, ini saya tinggal bayar, uang saya itu udah siap untuk bayar, saya nggak akan merasa kaget atau gimana. Kalau domain masih kecil ya biayanya, tapi kalau hosting, misalkan ini hosting celotehhindari.com saya pakai yang cukup mahal, 799. Jadi saya akan merasa berat kalau misalkan saya harus makan uang tabungan atau uang pribadi saya untuk membayar tagihan blog. Tapi karena saya sudah menyisihkan uang dari penghasilan blog untuk bayar blog itu juga, jadi saya udah nggak ngerasa berat lagi gitu. Karena itu memang biaya maintenance yang harus saya bayar setiap tahun gitu. Jadi teman-teman bisa aplikasikan itu juga, siapkan dananya. Terus yang selanjutnya terkait template blog, bisa lanjut Mbak If. Nah, selanjutnya siapkan template blog dan setting blognya ya. Saya cuma punya 2 template yang premium, newspaper sama punyanya celotehhindari.com ini apa ya?
Square Tabs kalau nggak salah. Nah, saya tuh suka banget sama template newspaper. Saya tuh beli sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Mungkin harganya memang pricey, $59 mungkin. Harganya memang pricey, tapi dulu itu template newspaper itu bisa dipasang untuk banyak blog. Lisensinya maksudnya belum saklek hanya untuk 2 blog aja. Jadi saya dulu template untuk Harian Pos, Columbia, Baca Fakta, Bibia.id, saya pakai ada mungkin untuk 7 blog itu pakai newspaper semua. Tapi tampilannya setiap blog itu bisa beda-beda karena memang kelebihan blog template-nya itu satu template tapi tampilannya itu banyak gitu. Itu enaknya itu dulu gitu. Dan gak hanya newspaper, sebenarnya kalau di ThemeForest atau di ThemeForest itu banyak banget blog-blog, banyak banget template yang satu template tapi punya puluhan tampilan. Itu enak banget buat yang ternak blog. Kayak saya tinggal apply tapi tampilannya bisa beda-beda. Nah, tips saya yang pertama itu pilih template yang bisa digunakan untuk lebih dari satu blog. Cek aturan lisensinya. Terus yang selanjutnya memang lebih enak untuk menggunakan tema dari kreator yang sama. Jadi agar setiap membuat blog tidak perlu mempelajari struktur temanya lagi. Dulu saya pakai newspaper itu terus, jadi saya udah katam nih nyeting template newspaper bisa dengan cepat bisa selesai gitu. Sayangnya mulai updatean terbaru ini newspaper itu saklek banget. Jadi kalau kita apply lisensi untuk lebih dari 2 blog, dia tuh udah nggak mau gitu. Saya pun masih nyari-nyari template yang lain dalam bulan ini. Jadi nanti semoga dapat template lagi yang lisensinya bisa buat banyak blog gitu. Terus selanjutnya bonus tipsnya untuk yang WordPress, untuk mempercepat kita setting-setting plugin, setting lain sebagainya, pasanglah plugin Sitekit. Jadi plugin Sitekit ini untuk kita setting Search Console dan Google Analytics gitu. Kalau secara manualnya kan teman-teman harus setting masuk ke konsolnya, masuk ke analitiknya, masukin kode ini atau menghubungkan ini. Nah, kalau pakai plugin Sitekit itu cepet banget, rasanya tinggal cuman klik OK sampai nanti blog teman-teman terhubung dengan alamat email yang bisa didaftarkan untuk konsol dan analitik. Itu sangat membantu banget. Semua blog saya sekarang pakai Sitekit semua untuk setting itu, jadi gampang banget settingannya. Terus selanjutnya yang selanjutnya adalah buat kategori blog dan isi konten. Kategori atau menu di blog, jika tujuan teman-teman untuk ternak blog dan untuk monetisasi, bisa jadikan blog teman-teman itu gado-gado. Artinya ada banyak kategori yang bisa teman-teman tulis. Dan pilihan kategori umum yang biasanya sering ramai job. Kalau saya itu biasanya ini, tergantung, nggak semuanya saya masukkan, cuman beda blog, beda kategorinya. Cuman kalau secara umum, yang sering saya pakai ini, kategorinya keuangan, bisnis, teknologi, lifestyle, beauty, parenting, travel atau kuliner, otomotif, properti, dan sebagainya. Itu biasanya kategori-kategori yang sering banyak jobnya gitu. Jadi saya pasti pakai ini. Terus untuk konten blog, untuk blog yang baru, di blog kedua atau blog teman-teman selanjutnya, minimal setiap bulan teman-teman isi 5 artikel lah gitu. Jadi nggak harus teman-teman pas ngeblog blog baru, misalkan Oktober ini teman-teman bikin blog baru, nggak perlu teman-teman langsung terlalu getol ngisi artikel sampai langsung 30 artikel. Itu sebenarnya nggak perlu sih, karena sebaiknya juga ada jedanya dan domain teman-teman juga nunggu umurnya dulu gitu. Rasanya kan kalau masih baru blog baru netes kok langsung diisi artikel banyak dan langsung digenjot untuk cari uang, kan rasanya terlalu gimana ya. Kalau saya sendiri tuh biasanya 1 bulan ngisi 5, besok 5-nya lagi, besok 5 lagi, sampai nanti mungkin 20 atau 30 artikel. Karena biasanya kan memang klien itu kan melihat blognya ini udah berapa lama sih eksis, artikelnya udah ada berapa sih gitu. Itu biasanya saya isi dulu sampai 20-30 artikel, saya bagi ke kategori-kategorinya itu biar terisi semua. Baru saya bisa terpikir untuk monetisasi kalau memang di APA-nya udah siap. Nah, kalau di APA-nya belum siap, berarti bisa di-up dulu. Terus untuk artikelnya bisa teman-teman bikin sendiri atau beli ke jasa penulisan artikel seperti jasa saya. Nah, biasanya itu klien yang datang ke saya juga gitu. Banyak dari teman-teman yang memang punya blog itu banyak sampai puluhan, mereka nggak mungkin sempat untuk ngurusin konten-kontennya. Jadi kalau
kalau mereka mau nge-build blog baru, mereka order artikel, ada job pun misalkan yang memang jobnya bukan nggak mengharuskan review dari pribadi si blogger, biasanya mereka juga order ke tim saya gitu. Jadi teman-teman juga bisa mungkin dipertimbangkan untuk membuat artikelnya, bisa bikin sendiri atau juga beli artikelnya gitu. Nah, selanjutnya untuk menaikkan skor DA, bisa dilanjut Mbak I. Nah, selanjutnya untuk memonetisasi blog tentunya teman-teman harus meningkatkan skor DA dan DR-nya ya, domain authority dan juga domain ratingnya. Nah, ada dua cara untuk menaikkan skor DA ini. Yang pertama cara manual, yang kedua cara instan. Cara manual itu gimana? Kalau cara manual, pada intinya kan DA dan DR itu asalnya dari backlink. Saya fokus ke DA dulu. Nah, kalau dari backlink itu berarti kalau misalkan teman-teman mau DA-nya naik, berarti teman-teman juga harus mendatangkan backlink ke blog teman-teman gitu ya. Nah, kalau saya dulu pakai caranya tuh gini, saya punya mouse yang berbayarnya tapi yang berbayar murah ya. Jadi kan ada orang yang jual mouse itu hanya 15 atau 20.000 gitu. Itu kita bisa akses 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu sebenarnya cukup sih kalau kita punya waktu untuk mau ngulik backlink, itu kita cukup. Dulu pas saya rajin-rajinnya dan masih punya waktu, itu saya beli mouse berbayar yang 1 bulan. Terus saya intip blog orang lain, misalkan celotehindari.com ini bukan blog saya intip di MOS celotehindari.com itu dapat backlink dari mana aja, saya masukkan nama celotehindari.com. Nah, nanti kelihatan tuh backlinknya dari mana aja, dari website A, misalkan dari Kompas, dari Indosiana, dari apa, itu kelihatan. Nah, itu nanti kita intip misalkan dari Kompas atau dari Hipwi atau dari lain sebagainya. Di Hipwi kok blog ini bisa dapat backlink ya, gimana caranya? Saya intip, bukan nih websitenya, dia ngasih linknya di mana, terus saya perhatikan bisa nggak ya blogku juga dapat backlink dari website ini, perhatikan caranya. Itu kadang kelihatan kalau misalkan ternyata itu adalah backlink profile, kita harus login atau membuat akun di website X. Nah, dari bikin akun itu kita bisa memasukkan blog kita. Nah, dari situ kita bisa dapat backlink. Nah, itu kita juga berarti kita bisa menaikkan skor DA dari situ. Itu gitu. Memang capek dan makan waktu yang cukup lama, tapi memang cara manualnya seperti itu. Kita bisa ngintip backlink dari orang lain, lalu kita ikut pasang backlink di tempat yang sama gitu. Nilai plusnya, kualitas backlinknya itu terjaga. Kita tahu kita dapat backlink itu dari mana aja. Minusnya bakal makan waktu yang lama dan itu cukup capek juga memang. Nanam backlink satu persatu itu cukup melelahkan dan memang PR. Dan celotehindari.com itu dulu waktu bangun DA bisa sampai 25 ya dengan cara itu, dan memang makan waktu ya sampai berbulan-bulan. Itu. Selain juga kita bisa dapat backlink yang memang natural dari website ya, misalkan ada orang yang merasa konten kita bagus terus kita dikasih backlink, itu juga ada, tapi persentasenya pasti nggak terlalu banyak lah gitu. Terus yang kedua, cara instan, mungkin yang teman-teman sekarang udah mulai banyak yang tahu ya. Jadi memang ya mungkin karena dari sistemnya atau gimana, jadi ada orang-orang yang memang bisa memanfaatkan secara sistematis agar bisa menaikkan angka DA dan DR lebih cepat gitu. Biasanya itu nggak sampai 1 bulan atau 1-2 bulan, mungkin bisa naik sampai angka DA DR yang wah banget gitu, bisa sampai 30, bahkan bisa ada yang sampai 50 gitu. Plusnya memang minim tenaga, kita nggak perlu ngulik apa-apa, kita nggak perlu begadang buat naikin DA/DR. DA/DR-nya cepat naik dan kita bisa lebih cepat monetisasi. Jadi misalkan kita baru bikin blog baru, terus kita bayar orang untuk menaikkan DA/DR, 1 bulan misalkan angkanya sudah naik, terus kita bisa ngisi konten sampai 20-30, ya udah berarti kan blog itu udah siap untuk dimonetisasi. Tapi minusnya teman-teman harus bayar biaya yang pasti nggak sedikit. Mungkin buat beberapa orang 400-500 ribu untuk menaikkan DA/DR itu terlalu mahal. Tapi ada juga teman-teman yang merasa ya bayar orang 400-500 ribu itu cukup worth it lah. Soalnya kan nanti juga bakal balik modal lagi. Kita dapat penghasilan juga untuk menggantikan jasa DA/DR-nya itu. Minusnya harus bayar biaya yang sedikit, dan dari blog yang mendapat suntikan dari jasa DA/DR ini memang nggak semuanya itu diterima klien ya. Jadi
jasa DADR itu sampai sekarang sebenarnya masih pro kontra. Jadi saya tuh nggak benar-benar menyarankan teman-teman. Saya cuma ngasih fakta saat ini memang ada jasa untuk up di ADR. Kalau teman-teman nantinya mau pakai, nanti resikonya ditanggung teman-teman sendiri, gitu ya. Jadi cuman sampai saat ini mungkin nggak ada resiko yang gimana-gimana sih. Backlinknya sepertinya juga mungkin nggak terlalu jelek-jelek banget gitu. Cuma mungkin memang ada klien itu yang justru nggak mau kalau yang DADR-nya itu terlalu wah atau nggak wajar gitu. Misalkan tiba-tiba masa blok biasa bisa sampai DA-nya 60 atau DR-nya 50, DA-nya sampai 70 kan udah setara dengan media nasional ya dengan skor segitu. Biasanya itu malah ada klien yang nggak mau, kayaknya ini nggak wajar di backlink-nya. Takutnya backlink-nya malah nggak berkualitas. Akhirnya malah men-skip blok-blok yang DA-nya terlalu ekstrim seperti itu. Tapi kadang juga ada yang menutup mata, yang penting DA-nya sudah sesuai, melebihi sesuai dengan standar mereka, akhirnya mau gitu. Terus bagaimana cara memaksimalkan penghasilan dari blog ya. Ini sebenarnya saya fokus untuk jualan backlink ya. Kalau untuk yang blog anakan, jujur sih saya tuh nggak fokus ke AdSense. Karena saya ngerasain blog celotadinihari.com aja yang trafficnya itu sampai 40.000 sebulan, itu AdSense-nya masih terlalu berat lah. Maksudnya dibandingkan dengan saya jualan backlink itu terlalu ngoyo banget gitu. Jadi saya sama sekali nggak mengandalkan AdSense di celotadinihari.com pun itu saya nggak dikulik terlalu dalam. Jadi dapat dalam 1 tahun aja ya udah syukur gitu, tapi nggak mau saya seriusin sampai sana. Saya fokusnya untuk jualan backlink aja. Jadi untuk blog-blog anakan saya pun, karena saya tahu triknya, lebih tahu triknya untuk mengoptimalkan di jualan backlink daripada AdSense, jadi saya fokusnya juga ke situ gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya blog-blog saya yang lain didaftarkan AdSense atau enggak, itu jawabannya enggak. Dan saya nggak fokus ke situ. Tapi kalau teman-teman ada yang mau fokus ke AdSense ya nggak apa-apa. Jadi semuanya juga didaftarin ke AdSense kan lumayan kalau memang misalnya trafficnya juga tinggi gitu. Nah ini salah satu contoh aja kemarin ada klien yang menghubungi karena saya ngasihkan kliennya ini minta list blog saya kirimkan. Selang beberapa jam beberapa jam kemudian kliennya langsung menghubungi, Mbak ini aku mau menerbitkan 10 blog masing-masing sekian ratus ribu, bisa enggak? Nah kelebihannya punya banyak blog ya gini, jadi kalau kita punya banyak blog, ada orang yang datang, klien datang, mereka tahu blog kita banyak dan kualifikasinya seperti ini. Nah, mereka daripada menghubungi banyak blogger, harus transfer satu-satu, ngasih brief satu-satu dan lain sebagainya, kan lebih enak menghubungi satu blogger yang lebih punya banyak blog gitu. Nah, mungkin salah satunya yang terpilih kemarin saya. Jadi saya langsung dari satu klien saya langsung posting 10 artikel dalam 1 hari di blog yang berbeda-beda. Memang rate-nya biasanya ditawar karena kan mereka ngasihnya paketan juga. Jadi rate-nya biasanya ditawar, tapi masih worth it lah, dikalikan 10 blog kan dalam 1 hari penghasilan dari 10 blog lumayan banget tuh, langsung bisa bayar tagihan dan lain sebagainya sih kalau saya. Terus yang ini selanjutnya Mbak If. Nah, sekarang kalau untuk yang punya banyak blog, gimana apply job dan maksimalkan penghasilannya. Jadi jenis job untuk blogger itu kan ada macam-macam. Salah satunya itu ada direct job yang biasanya datang ke kita via WA atau via email atau ya via kontak langsung dengan kita, atau dengan kita daftar di marketplace atau kita daftar di form-form job yang biasanya tersebar di luaran. Nah, kalau yang direct job ini sebenarnya saya lebih suka sih. Maksudnya seperti yang tadi saya bilang, ada klien yang ngubungin satu, saya langsung bisa menawarkan blog saya yang lain gitu. Enggak langsung sih, biasanya gini. Kalau dulu awal-awal saya gini, karena memang saya fokus membesarkan celotadinihari.com, jadi dulu saya optimalkan dulu performa blog utamanya. Celotadinihari.com itu saya gunakan sebagai alat pancing gitu. Mungkin kliennya itu tertarik datang karena mungkin mereka merasa kualitas kontennya oke, atau page view-nya memang page view-nya sekian, atau mereka menemukan artikel saya di halaman 1 Google gitu. Dari situ mereka datang menghubungi WhatsApp karena saya kan mencantumkan nomor WhatsApp di blog saya.
atau dari DADR-nya. Nah, saat klien menghubungi untuk kerjasama di blog utama, biasanya itu saya kerjakan dulu sampai job di celotehdiari.com itu selesai. Nah, setelah selesai atau mereka mau bayar atau belum proses bayar, tapi artikelnya postingannya sudah di ACC, biasanya itu saya tawarkan, Kak, saya juga punya blog lain nih, saya kasih listnya ini, siapa tahu kakak nanti juga tertarik untuk placement di blog saya tersebut gitu. Nah, biasanya saya beri harga paket. Andai kata misalkan di blog utama misalkan 200.000, maka placement kalau untuk misalkan kakak ngambil langsung 5 blog nih, saya kasih harga segini, itu kelebihannya kalau kita punya banyak blog gitu. Kita bisa langsung menawarkan ke klien-klien kita, kalau kita tuh punya banyak blog, bisa ngasih diskon sekian-sekian gitu. Intinya dalam satu hari atau dalam satu project itu kita bisa langsung dapat penghasilan yang lebih besar. Walaupun memang kita harus posting di banyak blog kita itu. Terus cara yang kedua bisa lewat marketplace atau home job. Nah, kalau mau memaksimalkan penghasilan, berarti kita ya harus memasukkan semua list blog kita ke marketplace ataupun form-form yang biasanya tersebar di luar. Masukkan semua blog ke marketplace backlink, misalkan kayak Sosiago, Raja Backlink, Seed Backlink, Magnetes, atau Intel Influence, daftarkan aja semuanya, siapa tuh ada yang terpilih. Jadi kan kalau misalkan di Raja Backlink aja, misalkan dalam satu hari celoteh dapat, terus feminim juga dapat, harian post juga dapat, itu kan udah dapat 3 di satu marketplace gitu, belum di marketplace yang lain. Jadi kan berlipat-lipatnya sebenarnya lebih enak ya. Terus untuk yang form job, isi aja form job yang tersebar di biasanya di Facebook atau di grup-grup WhatsApp gitu, sesuai dengan persyaratan yang diminta. Misalkan kita punya 10 blog tapi yang memenuhi syarat cuma 3 atau 4, ya isinya 4 aja, jangan semuanya gitu. Terus sudah sampai terakhir sih Mbak If. Next. Ya, pada intinya punya banyak blog bisa menambah peluang kita untuk mendapatkan penghasilan lebih besar. Namun perjalanannya pasti juga nggak gampang. Butuh perencanaan mulai dari waktu hingga alokasi biaya untuk membayar tagihan. Jika sudah yakin, mulai aja dengan bikin satu blog baru. Nikmati prosesnya meskipun memang agak merangkak. Nah, jika blog kedua tambahan berhasil dimonetisasi, insya Allah nanti teman-teman akan lebih mudah untuk membangun blog ketiga dan selanjutnya. Intinya ya itu practice makes perfect lah ya, nanti akan terbiasa sendiri gitu. Itu aja kayaknya sharing yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya, bisa aku jawab satu-satu. Ada berapa pertanyaan ya Mbak If? Aslinya ini ada titipan pertanyaan juga, tapi kalau misalnya mau bertanya langsung silahkan ya, dipersilahkan. Boleh raise hand dulu. Atau dari chat aja ya? Boleh. Ya, chat ya. Mau yang mana dulu ya Mbak If? Ini dari Mbak Miftah, nah ini ada. Nah, kalau misal dari Mbak Yanti Ani, hari ini kriteria domain blog yang bagus bagaimana? Kalau kriteria domain blog yang bagus, kalau misalkan cari sendiri ya, yang penting itu namanya mudah dibaca sih. Kalau saya bahasanya misalkan dari nama-nama Indonesia, karena memang tujuannya nyari jobnya di sini. Yang mudah terbaca, terus yang domainnya tuh saya sih ke .com atau .id aja sih. Saya punya yang .co.id tapi itu prosesnya panjang dan perlu bantuan teman juga buat registrasi, jadi saya nggak sarankan. Jadi .com sama pakai yang .com atau yang .id. Kalau mau cari nama domain sendiri ya yang paling dekat sama teman-teman aja. Misalkan aktivitasnya apa atau profesinya apa, atau bisa pakai nama sendiri juga gitu. Nah, kalau beli yang expired domain atau beli domain bekas punya teman, memang kita nggak bisa request macam-macam sih. Cuman kalau saya, misalkan ada teman yang nawarin, Mbak saya punya domain ini mau saya jual, Mbak mau beli nggak? Kalau namanya saya nggak suka, meskipun itu DADR-nya tinggi, saya nggak mau beli. Karena kadang itu namanya kadang aneh-aneh atau gimana, nggak enak dibaca, saya nggak bakal beli juga. Itu aja sih kalau domain Mbak. Kalau belinya di mana, domain itu hampir di semua penyedia domain sama aja sih kualitasnya. Nggak ada.
Yang kedua ini dari Mbak Miftahun, bagaimana cara untuk memaksimalkan suatu blog menjadi cuan? Haruskah blog berbayar atau free? Maksudnya mungkin wordpress.com atau Iya, blogspot.com. Dan yang kedua, cara membeli domain dan menaikkan domain. Yang nomor 3, jika dapat job review produk tapi kita nggak terlalu suka dengan produknya, apakah kita tetap mereview dengan hal yang positif atau ditolak saja, atau bagaimana gitu? Soalnya kan masih baru. Iya, kalau untuk gimana cara untuk memaksimalkan satu blog agar banyak cuannya, ya yang pasti kalau saran saya sih, kalau memang niatnya serius dan nyari uang di blog, memang pakai yang berbayar. Maksudnya berbayar itu kalau WordPress ya, kalau WordPress sih pasti beli domain dan hosting. Kalau misalkan budgetnya memang masih minim atau memang masih awal memulai, pakai yang blogspot dulu bisa, tapi beli domain, sewa domain berbayarnya aja. Jadi belakangnya nggak pakai blogspot.com, tapi bisa diganti pakai .com aja atau .id aja gitu. Berbayarnya itu. Kenapa gitu? Karena di mata klien domain-domain yang ada extension .com atau .id dan lain sebagainya itu memang lebih terpercaya sih. Maksudnya mungkin dianggapnya lebih serius ya, karena kita mau bayar domain setiap tahun, bayar hosting setiap tahun, kan dianggapnya oh orang ini memang mau melanjutkan blognya sampai jangka panjang nih. Kan rugi kalau misalkan klien itu kerja sama blogger tapi blogernya itu nggak kelihatan apa blognya ini nanti bakal berumur atau enggak gitu. Bisa jadi kalau misalkan blogspot.com aja atau wordpress.com aja itu bulan depan mereka mau matiin blognya atau nggak ngurus lagi blognya kan bisa. Kalau biasanya sudah pakai extension.com atau .id lebih kelihatan serius gitu. Dan gimana cara memaksimalkan satu blog penghasilannya, yaitu tadi intinya menaikkan perform blognya dulu. Karena kriteria untuk dapat penghasilan dari blog itu kan ada macam-macam. Misalkan dari page view-nya yang tinggi atau dari PA dan DR-nya yang tinggi, atau memang ada klien yang suka sama kualitas kontennya. Intinya fokus ke itu dulu sih, ke kualitas konten, terus naikkan page view-nya dikit-dikit, sama naikkan angka DR sama DR-nya. Gitu. Terus cara beli domain, kalau cara beli domain, Mbak bisa langsung ke penyedia domain aja, misalnya Niaga Hoster, Hoster.id, Sahabat Hosting, terus Ardeta Media, banyak kok penyedia domain yang memang udah punya nama ya, jadi bukan yang abal-abal, jangan beli di orang pribadi juga, jadi beli yang di website aja. Itu. Pertanyaan yang ketiga, seberapa penting hosting buat blog? Ini baiknya apakah Blogspot atau WordPress, dan bagusnya beli di mana? Kemudian jika blog kita udah mati, misal 3 tahunan, lalu diurus kembali, apakah tulisan-tulisan lama tetap ada atau blog akan menjadi kosong? Yang ketiga, membuka usaha kelola blog seperti ini berarti ada tim yang ikut mendukung di belakang menjadi penulisnya, dan berapa orang timnya, dan bagaimana cara mengarahkan mereka agar tulisan sesuai permintaan sudah SEO? Iya. Kalau hosting, seberapa penting hosting untuk blog? Kalau Mbak Elva misalkan pakai Blogspot sih, Mbak nggak butuh hosting ya, karena hostingnya kan sudah ikut Google. Jadi Mbak memang bayarnya domainnya aja. Memang harganya lebih terjangkau, kan? Tapi ya lebih terbatas gitu. Kalau WordPress itu emang pasti butuh hosting. Memang harganya lebih mahal, tapi Mbak juga lebih fleksibel nanti ngurus blognya itu lebih banyak terbantu lah karena ada plugin-pluginnya. Apakah baiknya Blogspot atau WordPress yang bagus dipakai? Kalau dibilang bagus atau enggak, sebenarnya sama-sama bagus sih. Saya juga dulu punya Blogspot, saya sampai sekarang juga masih ada Blogspot yang youbusiness.com itu masih di Blogspot. Kalau dibilang bagus, sebenarnya relatif ya, tergantung pendapat orang. Cuman kalau saya lebih nyaman di WordPress karena itu untuk membangun blog dari awal beli domain, masang domain, install WordPress sampai posting artikel itu lebih gampang itu rasanya, lebih mudah. Ya memang awalnya tetap harus pelajarin dulu, cuman ya lebih terbantu lah gitu. Terus dan bagusnya beli di mana yang harga terjangkau. Kalau hosting, kalau yang harganya lebih miring itu biasanya aku di Hoster.id, kayak yang tadi aku screenshot itu
itu biasanya banyak promo di tahun pertama, yaitu saya pasti nyari yang promo di tahun pertama 99.000, 100.000, 200.000, 300.000 di tahun pertama itu udah termasuk murah. Kalau misalkan di Sahabat Hosting itu juga masih lumayan terjangkau sih. Kalau Niaga Hoster mungkin karena memang namanya sudah cukup besar juga, jadi harganya memang lebih tinggi. Kalau saya sih, kalau yang saya punya itu Niaga Hoster, Hoster.id sama Sahabat Hosting. Teman-teman mungkin bisa dikulik di websitenya masing-masing. Kemudian jika blog udah lama mati, misalkan 3 tahunan dan diurus kembali, beli nama domain tersebut, apakah tulisan-tulisan lama itu tetap ada, apa akan jadi kosong? Kalau di WordPress itu domain mati, tergantung sih. Misalkan udah 3 tahun, Mbak beli lagi, belum tentu tuh domainnya masih ada loh, karena kan misalkan kita udah nggak ngurus blognya nih, bisa jadi tahun depan atau setelah 1 bulan kita melewati masa, kan kalau misalkan domain kita sudah habis dan nggak kita perpanjang, itu ada masa 1 bulan atau berapa bulan sampai kita bisa beli itu kembali. Nah kalau masanya ini sudah habis, itu berarti dari penyedia domainnya bisa melepas lagi untuk dijual ke orang. Kalau misalkan orang sudah registrasi domainnya Mbak Elva, berarti sudah nggak bisa diperpanjang lagi gitu. Kalaupun misalkan masih tersedia, kalau di WordPress itu ngikutin hosting sih. Kalau sudah mati kayaknya kalau WordPress itu berarti kontennya mulai dari nol lagi. Tergantung, kecuali memang sudah punya backup-nya, nanti bisa dimasukkan lagi ke blognya gitu. Punya backup artikelnya. Kemudian untuk membuka usaha kelola blog seperti ini, berarti ada tim yang ikut mendukung di belakang. Menjadi penulis, sudah berapa orang timnya dan bagaimana cara mengarahkan mereka agar tulisan. Kalau yang semua blog yang saya punya ini, yang 10 lebih ini, kalau dari segi sistematisnya atau teknisnya itu sebenarnya saya sendiri sih. Jadi dari menentukan nama sampai posting artikel sampai cari jobnya itu saya sendiri. Cuman saya terbantunya itu saya bisa beli artikel, dan saya beli artikelnya ya ke tim penulis saya yang di Noe Digital Media itu. Jadi noedigitalmedia.com itu kan jualan artikel. Saya itu punya tim penulis sekitar 20-an penulis untuk mengerjakan proyek-proyek dari klien. Jadi ada klien yang memang minta dibuatkan artikel aja. Teman-teman penulis saya ini yang 20-an ini udah pernah saya training cara membuat artikel yang SEO friendly itu gimana. Jadi kalau saya mau bikin artikel untuk blog saya yang baru, ya saya tinggal ngasih briefnya aja, misalkan kata kuncinya apa, nanti jumlah katanya berapa, terus mereka udah langsung bisa otomatis membuatkan artikelnya, karena mereka udah tahu caranya bikin artikel yang SEO friendly itu gimana gitu. Karena dari awal dulu saya sudah bikin panduan dan memberikan training ke mereka membuat artikel yang menurut saya SEO friendly-nya itu gimana gitu. Itu sih. Kalau untuk hire tim yang lain saya enggak. Saya khusus untuk beli artikel aja. Beli artikelnya ya di penulis yang saya bangun sendiri itu di Noe Digital Media. Gitu Mbak Elva. Ini ada lagi pertanyaan, pernah nggak Mbak ada yang beli artikel tapi buat lomba blog? Iya, dulu pernah sih. Cuman kan karena saya juga lomba mania ya, maksudnya kalau ada lomba-lomba yang saya bisa nulis kontennya, saya juga buat artikelnya. Jadi kalau ada teman-teman klien yang order artikel untuk lomba itu biasanya nggak saya terima, kecuali kalau saya memang nggak ikutan lombanya, itu biasanya saya ladeni, ya nggak apa-apa penulis saya sudah nulisin. Tapi kalau saya nggak ikut lombanya, biasanya saya agak malas nih ngasih brief ke penulis untuk membuatkan artikelnya gitu. Cuman biasanya kalau kayak artikel lomba yang SEO, yang ngeranking artikel dari Google itu biasanya saya mau buatkan. Karena kan itu SEO friendly ya, itu masih bisa sih, dan jarang saya ikutin juga. Gitu. Ini ada lagi ini mungkin baru pemula atau belum baru mau ngeblog ya. Izin bertanya, apa bedanya blog dengan website? Oh iya, pengertian blog sama website. Kalau website itu menurut saya sebenarnya mirip-mirip ya. Pada intinya kalau blog sama website, kalau website itu tuh biasanya lebih dikhususkan
penamaannya kayak untuk website bisnis dan lain sebagainya. Di dalamnya itu lebih kompleks lagi gitu. Kayak misalkan ada halaman blog di website itu, bisa ada halaman blognya sendiri, ada landing page tentang jasa atau bisnis dari pemilik website itu gitu. Pada intinya kayaknya dari isinya aja sih. Kalau blog itu lebih terkesan personal. Jadi isinya ya memang artikel-artikel aja gitu. Kalau website itu biasanya lebih lebih kompleks gitu. Jadi dalam satu website itu ada halaman statusnya, ada landing page-nya, ada halaman blognya sendiri gitu. Gitu aja sih. Kalau saya lebih menamai, kalau kayak kita ini kayak blog pribadi ya memang blog gitu. Kalau misalkan kayak website saya yang website bisnis noedigitalmedia.com itu mungkin yang dikategorikan sebagai website ya, menurut saya gitu. Lanjut ya Mbak, ini dari Mas Didi. Maksanin blog itu perlu nggak Mbak untuk ternak blog gitu ya? Jadi ada yang bilang kalau bikin AdSense itu nanti blognya jadi lemot, tapi kalau misalnya ada juga yang bilang kalau AdSense tuh kecil banget cuannya gitu. Jadi mending cari cuan dengan cara lain atau gimana? Iya, kalau menanyakan masalah AdSense memang pandangan orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri meng-AdSense-kan blog itu nggak terlalu perlu sih, karena yang tadi saya ceritakan, saya celotehindahari.com itu dari 2018 sudah ada AdSense-nya. Itu pun bisa sampai payout, minimal payout itu kan $100. $100 itu 1,4 juta. 1,4 juta minimal kita bisa dapat AdSense masuk ke rekening itu 1,4 juta atau $100. Nah, untuk mencapai 100 USD ini tuh rasanya tuh berat banget gitu, karena satu klik di Indonesia itu nilainya kan kecil memang iklannya. Jadi untuk bisa dapat 100 USD itu bisa butuh mungkin 6 sampai 1 tahun, beda-beda blog ya. Blog saya aja yang trafficnya puluhan ribu itu bisa sampai payout AdSense bisa sampai 6 bulan lebih. Dan benar kalau misalkan settingan aksesnya itu kurang tepat, itu bisa bikin blog kita makin lemot. Tapi memang ada orang-orang yang memang sudah profesional terkait AdSense, mungkin mereka bisa setting agar AdSense itu nggak terasa berat. Itu kayaknya memang ada settingannya, tapi karena saya nggak terlalu mendalami itu, jadi saya nggak mau mengorbankan blog saya untuk AdSense aja sih, apalagi kalau melihat fakta atau yang pengalaman yang saya alami itu dalam 1 bulan dari blog utama aja itu bisa melebihi AdSense yang 100 USD tadi. Jadi ngapain saya ngoyo-ngoyo untuk fokus ke AdSense banget gitu. Mungkin jalurnya memang beda, fokusnya beda. Kalau teman-teman yang memang fokusnya ke AdSense, mereka nggak terlalu maksimal mempelajari tentang jualan backlink dan lain sebagainya, mereka pasti akan fokusnya ke menaikkan traffic dan juga menaikkan AdSense-nya mereka. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak terlalu fokus ke AdSense, jadi saya lebih fokusnya ya kayak tadi mendingan cari cuan dari cara yang lain gitu. Cara yang lainnya itu ya itu dari lomba dan juga dari jualan backlink. Jadi kita ngasih backlink ke klien, ke website orang, dan mereka mau bayar atas backlink yang kita kasih itu. Yang dimaksud fokus jualan backlink itu sih Mas Didi. Itu. Oke, terus dari Mbak Elok, Mbak Rini tanya dong, sejak benerin Alexa Rank sebelum Alexa tutup, traffic blog malah anjlok. Nah, tips benerin trafficnya itu gimana? Halo Mbak Elok, aku malah nggak ngerti ya cara benerin Alexa Rank itu gimana. Soalnya dulu waktu Alexa Rank masih ada, Alexa Rank saya itu yang celotehindahari.com di bawah 200.000. Tapi saya nggak tahu cara gimana agar Alexa Rank itu makin kecil itu gimana. Padahal tergolongnya kan di bawah 200.000 itu memang kecil. Cuman yang saya amati dulu kan Alexa Rank itu munculnya kalau blog kita trafficnya semakin tinggi, maka nilai Alexa Rank-nya semakin bagus alias semakin kecil gitu. Tapi kalau yang dimaksud Mbak Elok ini benerin Alexa Rank-nya, saya malah nggak paham cara benerin Alexa Rank-nya itu gimana ya. Saya dari dulu kayaknya nggak tahu tentang ilmu untuk nurunin Alexa sih. Saya dulu cuma usaha posting rutin dan juga naikin trafficnya itu, lama-lama Alexa-nya turun sendiri. Jadi nggak ada fokusnya ngejar Alexa itu nggak ada. Alexa-nya kayak yang mengikuti gitu. Gitu sih Mbak.
Kalau mau benerin traffic yang anjlok, itu aja, misalkan diamati aja dari Search Console atau dari Google Analytics-nya, yang menurut Mbak itu trafficnya anjlok itu sejak kapan? Misalkan sejak bulan apa? Nah, itu buka aja di Google Search Console dan Analytics-nya, dibuka di bulan itu, berarti kan nanti ada perbedaan nih, ada perbedaan grafiknya. Yang turun itu kata kunci apa, yang turun kata kunci apa atau artikel apa, itu kan nanti kelihatan. Nah, dilihat nanti diamati lagi. Misalkan kata kunci X itu memang trafficnya turun, dulu dapat 1000, sekarang kok cuma dapat 100, itu nanti juga bisa diamati lagi. Apakah artikelnya masih relate atau enggak dengan zaman sekarang, terus masih kira-kira masih bisa dilengkapi atau enggak gitu, atau memang kompetitornya ada yang jauh lebih unggul yang nyalip atau mendahului artikelnya Mbak Elok, gitu aja sih kalau saran dari saya untuk memperbaiki traffic ya. Bisa diamati di Google Search Console dan Google Analytics-nya. Kemudian ada lagi nih 2 pertanyaan saya jadikan satu ya Mbak. Jualan backlink caranya gimana, dan gimana cara menawarkan blog kita ke klien, apakah pakai semacam proposal atau dari pengalaman Mbak Rini sendiri gimana? Iya, kalau buat Mbak Suki, itu Mbak, kalau jualan backlink seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita misalkan bikin artikel, di artikel kita nyisipkan backlink, nyisipkan linknya ini menuju websitenya klien. Misalkan klien punya website bisnis atau punya website jasa yang ingin dapat backlink dari blog kita, itu kita bisa ngasihkan backlink ke mereka, tapi mereka juga harus bayar backlink yang kita kasihkan ke mereka gitu. Biasanya rate-nya kita yang menentukan, bisa juga dari klien. Misalkan dari satu backlink kita bisa jual 100.000, 200.000, 300.000 dan lain sebagainya, tergantung performa blog kita. Yang dimaksud jualan backlink itu intinya kita ngasih backlink ke website atau ke orang lain, dan orang lain itu harus bayar ke kita atas backlink yang kita tanam di blog kita itu. Gitu. Terus gimana cara mencari klien buat tawarin blog kita? Apakah ada semacam proposal? Kalau saya sendiri belum pernah yang nawarin lebih dulu sih. Kalau misalkan ada saya email klien lebih dulu tuh sejauh ini belum pernah. Cuman memang sering ada WhatsApp atau email dari klien atau pemilik jasa atau pemilik website bisnis tertentu yang email dan minta misalkan Mbak Rini atau Kak pemilik blog celotenhindari.com misalkan, saya ingin bekerja sama dengan kakak untuk meletakkan backlink menuju website bisnis kami, misalnya kayak gitu. Terus mereka minta rate card-nya dan juga perform blognya gimana. Nah, itu baru saya tawarkan. Maksudnya tawarkan, saya ngasih data blog saya, terus perform blognya gimana, traffic-nya berapa, DA-nya berapa, DR-nya berapa, terus saya ngasih info untuk placement atau untuk mendapat backlink dari blog saya, rate-nya segini, sekian ratus ribu, gitu, dengan syarat ini, misalkan tidak menerima yang artikel judi atau website judi dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak Elva. Jadi kalau nawarin terlebih dahulu, saya nggak pernah, cuman ngikutin itu. Ngikutin merespon dari klien. Itu Mbak I. Mungkin ini ada satu pertanyaan langsung ya, untuk silakan Mbak Miftahun Nurul Jana sudah raise hand, kalau mau bertanya langsung ke Mbak Rini dipersilahkan. Ini sebenarnya dari teman-teman juga udah ada pertanyaan, titipan pertanyaan Mbak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mbak Miftahun. Ya, saya mau tanya dong, bagaimana cara untuk memaksimalkan satu blog menjadi banyak cuan, harus dengan blog yang berbayar atau gratis ya? Terus yang nomor 2, cara membeli domain dan menaikkan domain. Yang terakhir, jika dapat job review produk tapi kita nggak terlalu suka dengan produknya, apakah kita tetap mereview dengan hal-hal yang positif atau ditolak aja, atau tetap review dengan yang sebenarnya? Sedangkan kita masih newbie, takutnya dibilang sombong atau pilih-pilih. Terima kasih. Halo? Halo, ya. Ya. Kayaknya tadi udah dijawab ya, Mbak ya? Sepertinya udah dijawab ya, Mbak. Oh, udah dijawab. Ya, udah dijawab. Oh, tadi sempat
kurang jelas bisa dengar recordnya lagi ya berarti ya. Soalnya sempat hilang tadi keluar Zoom, kebetulan HP-nya kan Oh. ngedrop gitu. Saya baru masuk lagi gitu. Oke, Mungkin nggak tadi apa-apa. Lagi hilang itu tadi kali kayaknya keluar. yang belum terjawab yang poin 3 aja itu Mbak, yang review kayaknya Oh. kelewatan tadi. Oh ya Kalau udah oke. untuk yang review, memang kalau produknya nggak suka kan, misalkan kita ditawari untuk review produk kan biasanya ya pasti kita jangan sampai kita belum tahu produknya tapi kita main iya aja gitu. Jadi saya nggak mau, saya mesti tanya dulu produknya apa ya Kak gitu. Sama kayak backlink, sama juga kalau bukan review produk pun, misalkan backlink ke website, saya tanya dulu backlinknya ke website apa ya Kak, terus artikelnya, topiknya apa ya Kak gitu. Jadi misalkan websitenya mereka ternyata saya nggak bisa kerjasama, misalkan website judi atau website yang website lain-lain, itu nggak mungkin saya terima. Jadi pasti saya tanya dulu backlinknya menuju ke website apa. Terus sama kalau produk pun pasti kita harus tanya dulu produknya apa ya Kak, mereknya apa, terus itemnya itu apa, gitu pasti tanya dulu. Jadi kalaupun nanti dibilang sombong atau apa sih, kalau saya sendiri sih cuek ya, maksudnya kan setiap blogger atau content creator kita punya syarat masing-masing ya, punya cara kerja masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kita nolak dari awal, kalau kita sudah tanya dan kita nolak, itu masih sopan sih menurut saya, daripada kalau misalkan kita nggak tanya produknya apa, kita nggak tanya websitenya itu, website yang mau dikasih backlink itu apa, main kita iyain aja, kita udah deal harganya sekian, tapi nanti saat dikasih tahu produk dan website bisnisnya apa, terus akhirnya kita tolak, itu malah menurut saya tuh nggak sopan. Jadi kita tanya dari awal aja gitu. Soalnya kadang tuh mereka atau sebuah manajemen tuh ngasih job kadang menjebak kita juga sih. Jadi kalau emang mau silakan gitu. Kalau emang rinciannya kurang gimana, kalau kita tanya malah dia agak gimana gitu. Jadi serba salah. Tapi kalau seandainya emang masalah judi-judi sih, saya insya Allah ngerti. Tapi kalau yang masalah yang lain gitu, misalnya harus begini begitu, ternyata dari awalnya misalnya cuma 3 poin, ternyata jadi 5 poin nambah. Gitu. Kalau seandainya kita nggak ngikutin, kita udah termasuk udah terlanjur ACC kan ya. Kan nggak enak gitu kan. Kalau udah ACC terus kita tiba-tiba nolak atau cancel, kan kita di blacklist. Ntar kita jadi diviralin, namanya dunia medsos kan cepet naik, turun kan gitu. Itu doang yang saya pertanyakan, bingung gitu, jadi serba salah gitu. Iya, sebenarnya kalau mungkin kayak Mbak Miftah ini itu ya, kayak misalkan Mbak udah deal sama satu job, tapi saat udah running jobnya tiba-tiba ada brief tambahan gitu ya, dan brief tambahannya mungkin sedikit memberatkan gitu ya. Maksudnya misalkan kayak tiba-tiba minta pack view sekian ratus ribu, sekian ratus atau sekian ribu gitu, padahal awal perjanjian mungkin nggak ada. Kalau itu memang itu sih, saya sendiri kan sekarang itu ya sering bagi-bagi job sama blogger gitu. Jadi sebenarnya itu main etika aja sih. Misalkan etikanya memang kalau kita nawarin job di awal itu kita langsung ngasih info briefnya itu apa. Maksudnya setelah ACC ya. Atau saat penawaran itu nanti ada briefnya segini. Ketika itu udah deal sih seharusnya itu nggak ada brief tambahan. Cuman memang kadang mungkin ada advertiser atau klien yang kelupaan, atau mungkin dari kliennya sendiri itu memang ada minta tambahan gitu, tambahan brief dan sebagainya, itu seharusnya sih minta izin dulu ke blogger atau ke content creatornya. Misalkan ya minimal minta maaf, teman-teman minta maaf nih ternyata klien ada minta tambahan, minta postingannya ada tambahan, minta pack view segini, teman-teman kira-kira berkenan atau enggak ya, seharusnya sih itu dikomunikasikan dulu. Atau misalkan minta minta di-share ke Instagram atau ke Twitter, minta teman-teman keberatan atau enggak ya, baiknya sih komunikasi dulu ya, karena memang kalau main etika-etikaan, kalau saat udah ACC job sekian, harusnya sih briefnya itu aja. Dan kalau misalnya pun terpaksa ada tambahan brief yang blogernya keberatan, memang sebenarnya itu sih berhak untuk menolak ya. Misalkan kayak gitu, mungkin kayak Mbak Miftah misalkan merasa keberatan dengan brief yang tambahan, mungkin Mbak bisa
konsultasi atau komunikasi sama teman-teman blog lain yang ikut project yang sama, misalkan, atau misalkan tanya aja, kok project ini ada tambahan brief ini ya, menurut saya tuh saya keberatan, kalau Mbak itu keberatan nggak sih? Mungkin kayak menyatukan suara dulu gitu. Jadi misalkan Mbak mau ngomong di grup pun atau di personal chat dengan PIC-nya itu lebih itulah apa namanya, lebih mungkin ada yang mendukung gitu nantinya. Karena Iya kan? sebenarnya ya memang agak susah ya kerja sama yang tiba-tiba ngasih brief tambahan dan terlalu berat Apalagi ya. Kalau ringan sih, iya, apalagi namanya dalam hal dunia maya ya. Kita nggak pernah kenal, gitu tapi kan nggak pernah ketemu. kalaupun di dunia maya pun kan sebenarnya kayak Mbak ini nggak ada salah, misalkan ada sesuatu pun misalkan nanti viral atau apa kan, yang penting dari awal kan Mbak nggak menyalahi perjanjian kan, Mbak sudah melakukan brief awalnya tuh. Soalnya kan hasil apa dapatnya nggak seberapa, tapi kalau di blacklist dipakai denda juga, diviralin juga kan Kak. Malu ini materi Kalau itu, saya gitu. sendiri, kalau saya sendiri tuh mau maksudnya gini, saya tuh nggak mau, maksudnya kita sih ya pasti kita berterima kasih sama orang-orang yang mau ngasih job sama kita. Tapi Iya. bukan berarti kalau kita kerja sama orang artinya kita jadi apa ya, harus balas budi, maksudnya harus balas budinya tuh yang gimana-gimana, terus merasa kayak wah orang ini tuh pernah ngasih job ke aku, jadi tuh aku harus nurut terus sama dia tuh. Menurut saya itu nggak fair kalau gitu. Maksudnya kita kan kerjasama ya profesional aja. Jangan sampai kita itu ngerasa takut sama, mungkin ngerasa takutnya itu yang berlebihan gitu loh Mbak. Nanti itu jadi seakan-akan gimana ya? Kayak kerjasama itu rasanya nggak enak gitu. Kalau misalkan saya sampai kerjasama sama orang, ya pasti 1-2 itu pernah sampai bermasalah. Tapi kalau misalkan saya nggak cocok dengan PIC-nya atau dengan cara kerjanya yang menurut saya itu terlalu gimana-gimana, ya saya selesaikan project yang berjalan. Tapi selanjutnya pun, untuk selanjutnya saya malah menghindar. Maksudnya saya nggak mau apply job di manajemen ini. Menurut saya rezeki kita itu nggak mungkin, rezeki kita nggak hanya di satu tempat lah. Insya Allah kalau memang kita nggak salah, itu pintu rezeki itu bakalan datang gitu Mbak. Saya tuh pernah kayak gitu juga. Saya nggak cocok sama orang, maksudnya bukan nggak cocok sama personalnya ya, nggak cocok sama cara kerjanya. Saya mau diancam di blacklist lah, mau diancam apalah, saya itu cuek ya wis. Maksudnya menurut saya itu rezeki saya nggak, insya Allah nggak cuma sama Mbak atau Mas ini aja kok. Insya Allah selama saya kerjanya bener, pasti nanti klien juga datang lagi, kesempatan kerja lain juga datang lagi gitu. Jadi jangan sampai terlalu takut atau terlalu, selama kita bener ya, jangan sampai kita itu kayak gampang direndahkan atau gampang kayak semena-mena gitu loh. Karena kan kita kerjasama itu sama-sama menguntungkan ya. Kita dapat fee, mereka pun sebagai PIC mereka dapat fee dari yang apa kita kerjakan gitu. Jadi seharusnya kerja itu sama-sama enak aja. Kalau misalkan ada brief tambahan ya minta tolong baik-baik. Terus kita kalau misalkan ngasih masukan ya harusnya mau dengerin gitu aja sih Mbak. Iya. Insya Allah ada rezeki dari tempat lain lah gitu. Insya Allah. Makasih ya Mbak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Nanti untuk sebenarnya Mbak Rini ini ada banyak pertanyaan titipan juga. Nanti saya share ke Mbak Rini aja list pertanyaannya. Nanti setelah forum ini selesai mungkin bisa Mbak Rini jawab ya pertanyaannya nanti. Ya karena waktunya kan terbatas. Iya, udah masakan. Nah, baik, terima kasih banyak Mbak Rini buat materi dan tanya jawabnya teman-teman, menarik sekali. Sekarang kita lanjut ke sesi quiz interaktif. Teman-teman bisa langsung ke ini ya, joinmyquiz.com. Soundnya udah boleh di ini ya, tidak di unmute ya, boleh di unmute. Ke joinmyquiz.com. Saya ikut share screen ya. Kalau udah siap, sebentar ya, masih loading ini.
Iya, sayang. Oke. Enggak, ini enggak usah bikin akun, tapi nanti ada kode buat loginnya. Bentar ya, ini apa sinyalnya agak jelek, maaf ya. Ya. Bentar ya, sayang. Ya. Ya, ini mama masih loading. Mohon maaf ini teman-teman, laptop saya masih loading ini bisnisnya. Mau dilanjut atau tetap udah aja? Kalau kuisnya lanjut di grup mungkin bisa kali ya Mbak If ya. Kenapa, Mbak? Kuisnya mau dilanjut di grupnya Mbak Ifta mungkin? Enggak sih, ini jadi kayak kuis cepet-cepetan gitu sih. Udah ada. Tahu. Iya. Tapi ini loadingnya lama banget, nggak selesai. Jadi, nanti ya udah karena ini waktunya juga terbatas. Jadi untuk kuis yang ini mungkin saya tunda dulu ya, karena ini loadingnya nggak selesai. Udah cukup lama dunia. Nanti untuk hadiahnya berarti saya alokasikan semua ke teman-teman yang sudah mengikuti giveaway IG Story, karena sudah saya temukan juaranya juga gitu ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di ICC Sharing Time yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak If. Makasih semuanya. Terima kasih Mbak If.